Bapa Semesta. Anda akan mendengar beberapa konsep maju alam semesta tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Informasi ini berasal dari buku Urantia, Pewahyuan untuk Manusia Modern. Buku ini memuat informasi tentang berbagai realitas alam semesta, bumi, manusia, agama, ilmu pengetahuan, filsafat, spiritualitas, dan hidup kita. Semua realitas alam semesta itu disajikan dalam rangkaian 196 makalah panjang yang urut dan sistematis, memuat pembahasan alam semesta seluruhnya dari yang terbesar dan terkecil di alam semesta. Penjelasan lebih lanjut tentang buku ini ada di bagian belakang video ini. Setelah melihat penemuan ilmiah alam semesta ini, manusia modern mengajukan banyak pertanyaan. Dari mana asal dan sumber alam semesta ini? Apakah benar Tuhan itu ada menurut alam semesta? Buku Urantia menyajikan penjelasan baru tentang Tuhan yang Maha Esa yang disebut Bapa Semesta. Buku ini membenarkan bahwa alam semesta ini tidak menjadi ada dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya, dan alam semesta ini berpusat pada satu sosok Tuhan yang Esa yang disebut Bapa Semesta. Bapa Semesta adalah Tuhan semua ciptaan, sumber dan pusat pertama semua benda dan makhluk. Pertama pikirkan Tuhan sebagai pencipta, kemudian sebagai pengendali, dan terakhir sebagai penopang tanpa batas. Buku Urantia, makalah 1, paragraf 1. Kemudian, mengapa disebut Bapa Semesta? Pencipta tidak mempermasalahkan nama dari ciptaan kepada Sang Pencipta, karena sesuai konsep tertinggi ciptaan itu. Alam semesta ini terdiri dari sangat banyak planet dan makhluk penghuninya. Nama sebutan itu terserah ciptaan, tapi yang penting adalah makna yang diwakili nama itu. Nama Tuhan yang diusulkan oleh alam semesta adalah Bapa Semesta, sebab nama itu mengandung makna bahwa Tuhan punya sifat seperti Bapa yang kasih dan baik. Sekali lagi, ini pendapat alam semesta tentang Tuhan mereka dan Tuhan kita semua, bukan menurut agama tertentu. Lebih lanjut, seperti apa itu Tuhan alam semesta? Bagaimana sifat-sifatnya? Bapa Semesta itu ada dan nyata, tapi Dia tidak bisa dilihat manusia. Bapa Semesta tidak terlihat mata kita, bukan karena Dia bersembunyi, tapi karena Dia tinggal di pusat alam semesta yang sangat jauh. Kalau kita tiba-tiba dibawa ke pusat alam semesta sekarang, maka badan kita pasti hancur seketika. Pusat galaksi itu dihuni oleh objek-objek yang punya ukuran, energi, gravitasi, dan suhu yang dahsyat. Tuhan itu roh semesta. Kita tidak bisa melihat roh. Wujud roh adalah wujud paling tinggi di alam semesta. Roh itu mampu berada dalam kondisi paling ekstrim, dapat menjangkau seluruh alam semesta, dan dapat melampaui ruang dan waktu. Bagi Tuhan, dulu, sekarang, atau besok itu sama saja. Dia kekal, tidak ada awal dan akhirnya. Tidak ada yang baru bagi Dia. Tuhan itu juga misteri. Dia tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Sekalipun sudah dibahas oleh buku Urantia dengan ajaran-ajaran maju, seperti yang akan Anda dengar dalam video ini, tapi Tuhan itu tetap merupakan misteri. Sebetulnya kita dapat melihat Bapa Semesta secara kasat mata, dengan melihat sejarah hidup utusannya, sesosok putra Firdaus yang menjelma sebagai manusia biasa 2000 tahun yang lalu. Dia memperagakan seperti apa sifat Bapa Semesta dalam wujud manusia biasa. Siapa melihat sang putra, dia melihat sang Bapa. Namun demikian, penjelasan ini akan dibahas dalam video yang lain mengenai bagian 4 buku Urantia.
Salah satu bentuk misteri Tuhan adalah berikut ini. Tuhan itu tidak dapat didefinisikan dengan batasan apapun. Sebelum semua alam semesta ini ada, Dia hidup sendirian, meliputi segala sesuatu, tak terbatas, dan tak dapat didefinisikan. Tapi, begitu Dia menciptakan alam semesta ini, Dia mewujudkan dirinya sebagai kepribadian dan menciptakan banyak makhluk yang juga berpribadi. Apa artinya kepribadian itu? Punya kepribadian artinya, punya sifat-sifat unik yang tidak pernah berubah. Kepribadian kita tidak berubah dari sejak lahir sampai kapanpun. Kepribadian kita unik di alam semesta, dan kita ini bukan robot yang sama. Uniknya, suatu pribadi itu dapat mengenali pribadi lain. Suatu pribadi dapat mencintai dan dicintai oleh pribadi lain. Hal itu tidak dapat dihindari ketika menciptakan sesuatu yang berpribadi. Kalau kita menyebut Tuhan dengan sapaan seperti engkau atau dia, maka itu karena Tuhan itu berpribadi. Kalau dikatakan Tuhan itu kasih, maka itu karena Dia itu pribadi, yang punya sifat kasih, penuh rahmat, dan baik. Karena Tuhan itu berpribadi, maka kita juga dapat mencintai dan dicintai oleh-Nya, selalu dapat dikenali dan berinteraksi dengan Dia, sekarang dan selamanya. Dan Tuhan alam semesta itu disebut Bapa Semesta, karena Dia adalah seperti Bapa kita. Dia sayang kepada kita, dan Dia kenal kita satu persatu apa adanya. Kepribadian itu pemberian dari Bapa Semesta. Kepribadian itu dari satu sumber, dan tidak ada kepribadian yang sama. Kepribadian itu unik dan berfungsi sebagai tanda pengenal unik untuk semua golongan makhluk. Jadi, wajar kalau kepribadian itu memang rumit dan multidimensional. Dalam hubungan kita dengan Dia, Bapa Semesta tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Dia suka persembahan yang terbaik dari hati kita, yaitu hati yang dengan sukarela mengasihi Dia, menyembah Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Bapa tidak menetapkan aturan, kemudian mengancam akan menghukum siapa yang tidak taat pada aturan tersebut. Bapa tidak memaksakan suatu bentuk ibadah tertentu yang membuat kita seperti budak tata cara yang tidak cerdas. Tuhan sudah menetapkan hukum-hukum alam, siapa melanggarnya akan menuai akibatnya. Ada hukum tabur tuai di alam semesta ini yang berjalan otomatis. Ada pengadilan-pengadilan alam semesta, misalnya untuk menetapkan nasib sebuah planet, mengadili kita setelah kita mati, dan kasus-kasus besar alam semesta. Dia mengampuni kita kalau kita bertobat dengan jujur. Namun agar adil, Bapa menghendaki kita juga suka memaafkan orang lain. Akan datang waktunya kita sendiri akan diadili oleh pengadilan alam semesta. Kalau kita berharap rahmat Tuhan, maka kita harus mengampuni dan memaafkan orang lain. Itulah makna doa yang berbunyi, "Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pengampunan adalah solusi untuk masalah dunia saat ini. Rahmat pengampunan adalah sifat pribadi Bapa Semesta, dan kalau ada ajaran yang menyuruh kita bermusuhan dan membalas dendam kepada orang lain, itu bukan dari Bapa Semesta. Demikianlah cinta kasih dan rahmat dari Bapa Semesta yang berpribadi itu kepada kita, anak-anaknya. Hubungan antar kepribadian itu misteri alam semesta, rahasia agar kita dapat mencapai kodrat ilahi seperti Dia. Manusia tidak mencapai persatuan dengan Tuhan, seperti setetes air yang mungkin menemukan persatuan dengan samudra. Manusia mencapai persatuan ilahi melalui persekutuan rohani timbal balik yang progresif, melalui hubungan kepribadian dengan Tuhan yang berpribadi, dengan semakin mencapai kodrat ilahi melalui penyelarasan sepenuh hati dan cerdas dengan kehendak ilahi. Hubungan yang luhur seperti itu hanya dapat ada di antara kepribadian. Buku Urantia Makalah 1, Pasal 7, Paragraf 2. Kepribadian adalah satu wilayah khusus Bapa Semesta, yang membagikan dan mengendalikan semua sosok alam semesta, mulai dari deitas atau dewata,
sampai malaikat dan manusia yang paling rendah. Ada lagi satu misteri Bapa semesta lainnya, yaitu bahwa Bapa sudah memecahkan rohnya lalu mengirimkan dan menaruh rohnya untuk mendiami batin kita. Roh itu disebut pelaras pikiran. Dia bekerja mempengaruhi dan mengubah manusia dari dalam. Orang yang sadar akan Tuhan akan tetap berbuat yang benar, karena dia sadar bahwa sang pengawas atau monitor misteri itu ada dalam hatinya, memonitor semua pikirannya. Inilah sebabnya, Bapa tidak mengharuskan cara kita beribadah dan berdoa. Kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja. Dia sudah ada dalam hati kita dan mendengarkan kita. Dia bekerja sampai tingkatan paling dasar, yaitu pikiran kita. Sebelum kita bahas lagi tentang roh ilahi yang mendiami kita tersebut, terlebih dahulu kita lanjutkan beberapa konsep natur atau kodrat Tuhan itu seperti apa. Kodrat dan sifat Tuhan ada di makalah kedua dan ketiga. Tuhan itu tanpa batas di alam semesta. Dia dibatasi oleh kehendak bebasnya sendiri. Dia itu sempurna secara kekal. Dia itu sempurna selama-lamanya. Dia itu adil dan benar. Keputusannya benar, dan tidak dapat dibujuk atau disuap dengan persembahan, pengorbanan, atau penebusan. Buku Urantia memaparkan asal-usul tata cara korban dan penebusan dalam agama zaman dulu. Karena itu konsep kepercayaan manusia primitif yang merasa bahwa pelanggaran aturan harus dibayar dengan penebusan. Tapi Bapa berkenan pada iman, bukan pada persembahan berdarah-darah seperti itu. Ajaran semacam itu sebagai ajaran yang menghina Bapa semesta dan tidak pantas untuk orang modern yang beradab. Tuhan itu penuh rahmat, berbelas kasihan pada makhluknya, karena Dia tahu dan paham diri kita. Kadang keadilannya ditunda dan diperlunak, karena rahmatnya kepada kita. Dia memberikan begitu banyak kesempatan kepada manusia yang berdosa, agar mereka kembali kepadanya. Bapa itu penuh kasih. Kasih itu energi positif yang disalurkan dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Kalau kita suka bersekutu atau bermeditasi, bertemu dengan Dia yang sudah menaruh rohnya dalam kita, maka kita akan selalu merasakan kasih-Nya. Kita akan mendapatkan energi spiritual. Kita akan lebih positif, sukacita, tenang dan damai. Urusan kita akan lebih banyak berhasil, sebab ada alam semesta yang berkenan dan menolong urusan kita sehari-hari. Kalau kita hidup dalam kehendak-Nya, Dia sering menjawab doa kita dan Dia tahu isi hati kita. Tuhan itu maha hadir dan dapat berada di mana-mana dalam waktu bersamaan. Dia itu roh semesta. Dia juga maha tahu tentang semua peristiwa yang terjadi di seluruh alam semesta. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia itu tak terbatas. Dalam doa kita dapat mengalami jawaban berupa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Pelaras pikiran. Tadi sudah dikatakan tentang salah satu misteri terbesar alam semesta, yaitu roh yang Dia berikan hadir dalam batin kita. Bagaimana mungkin Dia yang esa dan tinggal di pusat alam semesta ini dapat memecah dirinya dan memberikan satu percikan ilahinya dalam batin kita? Sebenarnya itulah bukti terbesar adanya Tuhan, bukti bahwa Dia ada, bukti bahwa Dia itu berwujud roh, bukti Dia itu maha hadir, maha tahu, dan bukti bahwa Dia mengasihi kita. Anda yang bertanya apakah Tuhan itu ada, sebenarnya Anda sudah ditempati oleh roh ilahinya di dalam Anda. Bagi yang percaya Tuhan itu ada, Anda mungkin punya pengalaman nyata yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Dari situlah kemudian Anda percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia memberikan dirinya untuk menjadi bagian hidup kita, untuk menuntun kita, membuat hidup kita berhasil, melebur dengan kita, manunggal dengan rohnya, agar kita dapat hidup kekal. Kita tidak sendirian. Sungguh Tuhan ikut bersama kita, dalam suka dan duka, ikut mengalami segala kekurangan, sakit, penderitaan,
bahkan segala akibat dosa dalam hidup kita. Bapa semesta itu memang ada jauh di pusat alam semesta, tapi Dia itu begitu dekat dengan kita, melebihi apapun. Kita boleh berdoa dan mohon pertolongan kepadanya. Roh ilahi yang menempati kita itu disebut pelaras pikiran. Dia pecahan dari roh Bapa semesta. Dia adalah pecahan dari esensi keilahian yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi, siapa yang melebur dengan roh pelaras ini, memiliki takdir yang tidak ada batasnya, suatu misteri masa depan yang kekal tidak berujung dan tidak berakhir di alam semesta. Kita dapat mencapai persatuan dengan Tuhan itu, melalui penyelarasan sepenuh hati dan cerdas dengan kehendak ilahi. Jadi, kita perlu mencari dan mengetahui kehendak Tuhan itu setiap saat, lalu menyelaraskan kehendak kita sendiri dengan kehendak-Nya. Hal ini dicapai dalam hidup kita, dengan selalu membuka hati kepadanya, bertanya kepadanya dalam setiap keputusan kita. Kalau semua orang sadar akan Tuhan seperti itu, pasti tidak banyak lagi kejahatan dan korupsi yang dilakukan orang-orang di dunia. Dengarkan pendapat roh itu dari dalam diri Anda. Pertimbangkan suara roh yang di dalam Anda. Kenalilah suara roh itu, karena suara roh itu disertai perasaan damai dan sejahtera. Suara roh dari dalam Anda itulah kehendak Tuhan. Kalau manusia tidak mau mendengar kehendak Tuhan, tapi lebih mengutamakan kesibukan jasmani yang tidak ada perlunya, ambisi, nafsu, keserakahan, bahkan terus berdosa dan sengaja melawan suara dari roh Tuhan itu, maka itu artinya mereka sedang melawan kehendak Tuhan. Keselamatan itu pilihan kehendak bebas manusia untuk mengikuti atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak bebas itu misteri yang besar. Mengapa Tuhan menghargai kehendak bebas manusia dan mengizinkan manusia berbuat jahat serta melawan kehendak-Nya? Bapa semesta itu menghargai kehendak bebas kita, meskipun Dia mengharapkan kita untuk mengikuti kehendak-Nya secara sukarela, menjadi makin sempurna seperti Dia, makin dekat kepadanya, makin nyata seperti Dia. Kalau kita menjauh dari Bapa semesta, kita akan menjadi tidak nyata dan tidak benar di alam semesta, dan pada akhirnya, jika dibiarkan akan musnah dengan sendirinya. Yang parah adalah, jika kita begitu merugikan alam semesta sehingga harus dimusnahkan kalau tidak bisa diperbaiki lagi. Pemusnahan kehidupan semacam itu selalu dipertimbangkan secara hati-hati oleh otoritas tertinggi alam semesta, dan Tuhan selalu memberikan kesempatan yang luas kepada orang berdosa agar bertobat. Pengadilan alam semesta itu kolektif, bukan main hakim sendiri, tapi diputuskan pada berbagai tingkatan. Jadi bukan Bapa semesta sendiri yang menghakimi, tapi komunitas alam semesta itulah yang akan menghakimi secara bersama-sama. Dosa menurut buku Urantia adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum universal alam semesta. Setiap dosa akan selalu ada akibatnya. Mungkin pertamanya dosa itu kelihatan menyenangkan, tapi kemudian dosa akan membuat hidup kita sengsara. Hukum alam semesta ini berjalan dengan sendirinya seperti perhitungan akunting, dan kita ini akuntabel, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan serta keputusan kita. Pahala perbuatan baik dan dampak perbuatan dosa akan kembali kepada kita. Rahmat Tuhan memang besar, tapi ketika kejahatan terus dilakukan dan mencapai batasnya, maka kelonggaran rahmat Tuhan itu akan habis dipakai, maka keadilannya pasti datang atas kita. Dan tahukah Anda vonis yang paling berat, yang dapat dijatuhkan pada kita, adalah jika roh ilahi yang mendiami kita itu kecewa dan tidak mau menyatu atau melebur dengan kita, kemudian alam semesta yang merekam hidup kita juga menilai kita secara negatif. Keselamatan itu pilihan kehendak bebas manusia untuk mengikuti atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Demikianlah video ini tentang Tuhan alam semesta yang esa, Sang Bapa semesta.
Menurut buku Urantia hanya sederhana saja. Dia adalah Bapa kita semua, dan Roh-Nya ada dalam kita. Kita semua adalah anak-anak-Nya, dan kita aman berada dalam genggaman tangan-Nya, sebab Dia itu kasih dan penuh rahmat dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri video ini, berikut adalah keterangan tambahan tentang buku Urantia. Urantia adalah nama bumi dalam katalog alam semesta. Alam semesta ini amat luas dan multidimensional, mungkin juga tak terbatas, sehingga kita memerlukan informasi dari alam semesta. Buku Urantia ini ditulis tim gabungan dari pusat galaksi kita, dari galaksi lokal, hingga para pengurus planet kita. Apa yang dapat kita peroleh dari buku Urantia? Kita dapat mengajukan pertanyaan apa saja tentang realitas alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak mungkin terjawab saat ini. Buku ini bukan ajaran suatu agama tertentu, tapi sepenuhnya ajaran dari alam semesta yang disesuaikan untuk planet kita, sehingga diselaraskan agar terhubung dengan ajaran agama-agama yang ada. Sebab itulah akan banyak kemiripan dengan apa yang sudah Anda percayai, karena semua agama memang mengandung kebenaran. Kita perlu untuk menyelidiki buku ini dengan pikiran yang terbuka, jujur, dan kritis. Buku ini sesuai untuk cara belajar manusia saat ini. Bahkan Anda bisa menggunakan kecerdasan buatan seperti ChatGPT untuk menanyakan tentang pendapat buku ini tentang suatu hal, dan program itu akan menggali isi buku ini, apa adanya lalu menyimpulkan jawabannya untuk Anda. Anda juga dapat menggunakan pencarian di situs Urantia atau di HP Anda untuk menampilkan semua yang memuat kata yang Anda cari. Buku ini konsisten dari awal sampai akhir. Anda tidak perlu banyak menafsirkan, cukup memahami saja, karena buku ini memuat banyak informasi baru dalam satu kerangka besar yang utuh. Cara terbaik adalah ikut kelas belajar. Kami dari komunitas pembaca Indonesia siap untuk membantu Anda dalam kelas-kelas belajar. Daftarkan diri Anda melalui email, karena kami perlu mengorganisir kelas-kelas baru secara berkala. Jangan takut mencari kebenaran. Anda tidak perlu takut pada Bapa alam semesta. Pada akhirnya, Anda akan bersyukur memiliki Bapa semesta yang mengasihi diri Anda. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Kami juga mengadakan kelas belajar secara online bagi Anda para pembaca buku Urantia. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.